Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. 4 pengemis Pulau Ras akhirnya merasa menemukan si cadar hitam, yang ternyata cadar hitam yang dimaksud adalah Untung Pararean. Bagaimana selanjutnya kisah pertemuan mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tangan kanannya didorongkan ke arah dada si pemuda. Terdengar suara menderu. Yang diserang melihat datangnya sambutan angin, mengeluarkan suara bersiul lalu melambaikan tangan kirinya pada saat angin deras yang keluar dari dorongan tangan pengemis badan gemuk setengah jengkal lagi hendak menghantam dadanya. Terjadilah hal yang membuat terkejut pengemis badan gemuk dan saudara-saudara seperguruannya. Pukulan jarak jauh pengemis badan gemuk bukan saja tak sanggup mencapai sasarannya, tapi disapu demikian rupa hingga meleset ke samping dan terus menghantam dinding. Duar! Piring-piring dan gelas serta apa saja yang ada di atas meja itu mencelat berhamburan dengan menimbulkan suara bergompeangan. Brang! Untung Pararean juga tak kurang terkejut. Pukulan jarak jauh yang dilepaskan pengemis badan gemuk tadi bukan pukulan sembarangan. Tapi si pemuda rambut gondrong menyapunya dengan satu lambaian tangan acuh tak acuh, bahkan tubuh atau kakinya tidak bergerak barang sedikit pun. Dan itu dilakukannya sambil tertawa cengah-cengir. Sahabat muda, kata Untung Pararean cepat. Terima kasih atas itikat baikmu hendak menolongku. Tapi kalau cuma menghadapi lawan-lawan besar mulut macam mereka ini, kurasa aku punya kesanggupan untuk memberi mereka sedikit pelajaran. Ish, kurap edan, kau makanlah dulu kursi ini. Hiya! Teriak pengemis badan gemuk. Dalam sekejap itu pula, sebuah kursi laksana kilat cepat yang menyambar ke arah Untung Pararean. Selama 16 tahun menerima pelajaran ilmu silat dan kesaktian dari Kiai Supit Pramana, telah menjadikan Untung Pararean seorang pendekar yang bukan sembarangan. Melihat datangnya kursi kayu itu, diulurkannya tangan kanannya dengan jari telunjuk diancungkan lurus-lurus. Dengan mengandalkan jari telunjuk itu, ditahannya salah satu kaki kursi. Ketika jari telunjuk itu dibengkokkannya sedikit, kursi itu berputar 3 kali berturut-turut di ujung jarinya, dan yang lebih hebat lagi, ialah ketika Untung Pararean membentak. Pergi! Kursi itu mencelat mental ke arah pengemis badan gemuk kembali. Wah, hebat sekali, seru pemuda rambut gondrong memuji kelihayan Untung Pararean. Di lain pihak, pengemis badan gemuk naik pitam bukan main. Kursi yang kembali menyambar ke arahnya dihantamnya dengan tangan kanan, gak hancur berantakan. Duar! Beberapa kayu pecahan kursi menancap di langit-langit rumah makan. Tiba-tiba, terdengar teriakan nyaring keluar dari mulut pengemis cantik kayu, dan dikejap itu pula, 4 pengemis Pulau Ras serempak menyerbu Untung Pararean dengan senjata masing-masing. Curang! Teriak pemuda rambut gondrong. Curang! Teriaknya lagi. Habis berseru demikian, pengemis cantik ayu melesat ke hadapan si rambut gondrong, seraya mengiblatkan sepasang golok perak yang sangat tipis di kedua tangannya. Serangan yang dilancarkan oleh Sri Lestari atau pengemis cantik ayu adalah jurus yang dinamakan Sinar Pelangi Pecah di Udara. Golok di tangan kanannya membabat ke batang leher, sedang golok di tangan kiri menderu ke bawah perut pemuda rambut gondrong. Pemuda ini terkejut sekali karena tak menyangka serangan lawannya demikian hebat dan cepat.
Namun, karena dia bukan pula orang sembarangan, dengan melompat sebat ke belakang, dia berhasil mengelakkan serangan hebat itu. Tapi betapa terkesiapnya dia sewaktu tiba-tiba saja sang dara mengirimkan satu serangan susulan yang bernama Pelangi Menggulung Gunung. Sepasang golok perak yang tadi mengenai tempat kosong kini membalik laksana silangan gunting, mengancam dada dan pinggang si pemuda. Pemuda rambut gondrong mengeluarkan siulan nyaring. Lututnya ditekuk, tubuhnya merunduk, sedang kedua tangannya yang terpentang lurus memukul ke kiri dan ke kanan. Inilah jurus pertahanan yang sekaligus merupakan gerakan menyerang yang dinamakan kipas sakti terbuka. Si Lestari merubah kedudukan sepasang golok peraknya agar dapat sekaligus membabat putus sepasang lengan lawan yang terpentang itu. Namun kagetnya bukan kepalang sewaktu melihat bagaimana sepasang lengan lawan cepat sekali menyusuk ke bawah ke arah pergelangan tangannya. Dari pergelangan tangan si pemuda jelas terasa keluar sambaran angin dingin. Hal ini membuat si Lestari menjadi ragu-ragu untuk meneruskan serangannya. Dalam keraguan-raguan ini, hampir saja lawannya berhasil memukul lengannya. Kalau tidak cepat-cepat dia melompat ke belakang. Untuk sesaat lamanya, kedua orang itu saling bentrokan pandangan. Si pemuda tersenyum. "Ayo, mari diteruskan. Bukankah kau ingin melenyapkan aku?" Pengemis cantik ayu melototkan matanya. Namun entah mengapa hatinya bergetar. Sewaktu dirasakannya, sorotan mata pemuda rambut gondrong itu laksana menembus sampai ke lubuk hatinya. Namun getaran itu hanya sebentar saja. Sesaat kemudian, si Lestari berteriak nyaring, tubuhnya berkelebat lenyap, sedang sepasang goloknya bergulung-gulung hanya merupakan sinar putih. Hiat! Melihat datangan serangan yang luar biasa ini, pemuda rambut gondrong tak mau bertindak gegabah. Cepat dia memasang kuda-kuda pertahanan yang kokoh dan sesaat kemudian dia sudah menyerbu ke depan memapasi serangan lawannya. Sementara itu, pertempuran antara Untung Pararean dan ketiga pengemis Pulau Ras lainnya berlangsung seru sekali. 5 jurus pertama keadaan seimbang, namun jurus-jurus selanjutnya kelihatan Untung Pararean mulai menerima tekanan-tekanan. Yang menyulitkan kedudukan laki-laki ini adalah karena ketiga lawannya memakai senjata, sedang dia sendiri sampai saat itu masih mengandalkan tangan kosong. Di sini nyatalah bahwa betapapun tingginya ilmu kepandaian Untung Pararean, namun kepandaian ketiga lawannya tidak pula rendah, apalagi dengan bersenjata begitu rupa. Jurus demi jurus, keadaan Untung Pararean makin terdesak. Beberapa kali lelaki ini mengeluarkan pukulan-pukulan saktinya, namun semua itu hanya untuk sekedar mempertahankan diri dari desakan yang semakin gencar. Diam-diam, Untung Pararean mulai keluarkan keringat dingin. Pemuda rambut gondrong yang tengah menghadapi serangan gencar si Lestari masih sempat melirik dan menyaksikan keadaan Untung Pararean yang berbahaya. Kini, dia tak bisa bertindak main-main dan harus berlaku cepat jika tak ingin laki-laki bercadar itu menjadi korban keroyokan. Rumah makan itu bergetar, sendi-sendi tiang berderik, sewaktu dari mulut si pemuda keluar suara bentakan yang menggeledek. Wah! Untuk sejenak, semua orang yang ada situ terkesiap. Si Lestari melihat pemuda itu menggerakkan tangan kirinya. Satu gelombang angin yang amat dahsyat menderu menerpa tubuhnya. Betapapun gadis itu mempertahankan diri dan mengerahkan tenaga dalamnya, tetap saja tubuhnya terhuyung gontai. Dan sebelum dia sanggup mengimbangi diri, si pemuda sudah melompat ke hadapannya, mengulurkan kedua tangannya. Terdengar seruan si Lestari. "Ah! Sobat bercadar, pakailah golok-golok ini," seru si rambut gondrong, dan sepasang golok perak milik si Lestari yang berhasil dirampasnya dilemparkannya ke arah Untung Pararean. Dengan gada batu pualam yang ada di tangan kanannya, pengemis badan gemuk coba menyampok kedua golok itu, tapi niatnya terpaksa dibatalkan karena di saat yang sama Untung Pararean menyorongkan kaki kanannya ke perut laki-laki itu. Hiya! Sewaktu pengemis badan gemuk menyurut ke belakang guna menghindarkan tendangan maut Untung Pararean, kesempatan ini dipergunakan oleh Untung Pararean untuk menyambut dua golok perak yang melayang di udara.
Bagaimana kelanjutan pertarungan lelaki becada yang dibantu Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 melawan 4 pengemis Pulau Ras? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.